Polisi menetapkan IPS 27 tahun sebagai tersangka penganiayaan terhadap anak selebgram asal Malang. Perempuan yang sudah bekerja selama 1 tahun sebagai pengasuh korban ini tega menganiaya balita berusia 3,5 tahun hingga mengalami luka lebam. Polisi juga memeriksa 4 saksi, yakni orang tua korban dan 2 asisten rumah tangga lainnya. Selain itu, polisi juga telah melakukan pemeriksaan CCTV dan menemukan kesesuaian antara visual di CCTV dengan barang bukti yang diamankan. Muncul kecurigaan sehingga orang tua korban membuka DVR CCTV yang ada di dalam kamar di mana suster dan korban berada, melihat kejadian ini kejadian yang masih didalami, yaitu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 4:18 WIB. Ada beberapa perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara memukul, menjewer, mencubit, bahkan menindih. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang wanita Parubaya, penjaga toko busana di Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku berinisial DN ini ditangkap tak jauh dari tempat kejadian perkara usai berusaha melarikan diri. Meski demikian, polisi masih memeriksa pelaku secara intensif terkait motif pembunuhan ini. Isak tangis pecah saat kedua orang tua mengetahui anak mereka IST, 21 tahun, mantan calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut Lanal Nias tahun 2022, telah tewas dibunuh. Pihak keluarga mengira selama ini korban telah lolos Bintara pada tahun 2022 silam. Namun ternyata korban telah tewas dibunuh oleh oknum TNI Angkatan Laut Nias Serda ARM. Kedua pelaku yakni Serda ARM dan rekan warga sipil A ditahan dan diserahkan ke Lantamal 2 Padang sesuai lokasi kejadian perkara. Pelaku akan dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Selamat malam pemirsa, sidang sengketa hasil pemilu berlangsung sengit di Mahkamah Konstitusi, saling sindir bahkan terjadi antara kuasa hukum pemohon maupun pihak terkait Prabowo Gibran. Adu saksi dan ahli menjadi pertarungan yang tersaji, bahkan menteri-menteri Jokowi akan ditunggu bersaksi di Mahkamah Konstitusi, sudah dikonfirmasi akan hadir oleh Presiden Jokowi langsung. Apakah yang akan menteri-menteri ini sampaikan di Mahkamah Konstitusi? Menanti keterangan Menteri Jokowi, saya Abraham Silaban. Anda menyaksikan The Prime Show. Ada beras, bansos, tapi nanti jangan lupa, nanti untuk 02. Mereka pun dapat juga begini, Pak. Pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Airlangga Hartarto, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Ibu Tri Risma Harini. Dia minta menteri. Kalau kami nanti minta tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil, terus nggak habis-habis kan? Bagaimana? Karena diundang oleh MK semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Sidang sengketa Pilpres 2024 kembali digelar hari ini dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh KPU dan Bawaslu. KPU menghadirkan 3 orang saksi terdiri dari satu ahli dan 2 saksi fakta. Sedangkan Bawaslu menghadirkan 7 orang saksi terdiri dari 1 orang ahli dan 6 saksi fakta. Melihat pemohon 1 dan 2 dalam petitumnya menggugat mengenai Sirekap, KPU akhirnya menghadirkan saksi ahli. Menurut tim hukum Prabowo Gibran, ahli tidak dapat menjawab mengenai Sirekap karena Sirekap hanyalah alat bantu KPU. Sementara itu, anggota tim hukum Anies Mohaimin, Bambang Wijoyanto, menyatakan ahli dan saksi KPU tidak mampu menjawab dalil-dalil yang diajukan tim
Anies Mohaimin. Bambang juga menyebutkan Sirekap menimbulkan kekacauan usai pencoblosan. Jadi KPU tetap menggunakan perhitungan manual secara berjenjang. Itulah yang menjadi dasar keputusan KPU dalam menentukan berapa perolehan suara masing-masing paslon dalam Pilpres tahun 2024 ini. Dugaan saya dari keterangan hari ini Mahkamah akan menolak posisi pemohon dan memberikan satu pendapat hukum bahwa apa yang dikemukakan itu kejahatan dan lain-lain itu tidak mempunyai alasan hukum. Yang dipersoalkan oleh kami dalam Sirekap itu bukan sekedar teknologinya, tapi apakah teknologi yang dibangun dengan duit yang begitu banyak bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi inefisiensi, ineffectiveness. Itu yang terjadi karena ini apakah dia akan melanggar prinsip dan azas. Itu yang penting karena dalil pertama kami itu. Sirekap itu menimbulkan kekacauan. Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 Menteri Presiden Jokowi untuk menjadi saksi sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selanjutnya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Sementara itu, ada pejabat dan tokoh lain yang juga disinggung untuk bersaksi di Mahkamah Konstitusi, yaitu Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menanggapi pemanggilan 4 menteri oleh MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa semua menterinya yang dipanggil Mahkamah Konstitusi akan hadir. Sementara itu, Kapolri Listio Sigit Prabowo mengutarakan hal yang sama. Semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Ada arahan nggak, Pak? Ada arahan nggak? Yang menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa, kalau PMK Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat. Alhamdulillah kalau dengan hakim MK nanti menentukan dengan senang hati kita taat terhadap aturan konstitusi. Dan pemirsa, kita langsung saja berbincang bersama dengan sejumlah narasumber terkait dengan menanti apa yang akan menjadi kesaksian para menteri Jokowi. Di studio kami sudah hadir tim hukum Prabowo Gibran, Bung Martin Lukas Simanjuntak. Terima kasih Bung Martin sudah hadir. Ya. Dan melalui sambungan Zoom juga ada Bung Vincentius Mendrova, tim hukum Ganjar Mahfud. Selamat malam Bung Vincent. Selamat sore Bang Abraham. Iya, dan ada juga politikus PKS, tim dari Anies Mohaimin, yaitu Mas Pipin Sopyan. Mas Pipin, terima kasih sudah bergabung ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya terlebih dulu ke Bung Martin ya. Tadi sudah dikonfirmasi oleh Presiden Jokowi bahwa keempat menteri dipastikan akan hadir. Yang menarik adalah bagaimana kemudian menantikan apa yang akan menjadi testimoni untuk mengungkap apa yang terjadi dalam sengketa Pilpres. Komentar Anda? Yang pertama begini, saya tidak menjawab ini mewakili 4 menteri ya. Tapi saya hadir di sini menjawab terkait kepentingan kita. Yang disoal ini kan masalah bansos. Ya. Bansos ini sah atau tidak yang pertama. Undang-undangnya ada, peraturan pelaksananya ada. Ya. Dan kalau kita berbicara kebiasaan, Pak Jokowi ini sudah bagi-bagi bansos, sudah turun belusukan ke rakyat, itu sudah dari tahun 2012. Bahkan sebelumnya, di Solo juga sudah melakukan hal yang serupa. Nah, terkait bansos, apabila bansos dibagikan secara legal, peraturan pelaksananya juga ada, ya, lalu dibagikan kepada rakyat, apakah ini salah atau tidak? Itu dulu intinya itu. Nah, terkait nanti menteri menjelaskan, ya kalau Pak Jokowi aja optimis, ya memberikan izin dan juga meminta seluruh jajaran menteri untuk hadir
dan memberikan keterangan, nah, kenapa kita nggak optimis juga? Oke, saya geser ya ke Mas Pipin. Mas Pipin, apa sih sesungguhnya yang ingin ditunggu dari kesaksian para menteri? Bagi kami, dari keputusan Majelis Hakim untuk memanggil 4 menteri, DKPP dan yang lainnya itu adalah salah satu kode keras ya, bahwa Hakim MK tidak hanya memproses, akan mengadili sengketa hasil, tetapi proses bahwa ada pelanggaran, ada kecurangan dalam proses pemilu sejak awal ya sampai kemudian menjelang pencoblosan. Apa salah satunya? Politisasi bansos di situ. Jadi nanti bagi kami kita akan mendalami bagaimana Mensos merasa tidak dilibatkan, kurang dilibatkan. Dan yang paling penting bagi kami adalah yang selalu disampaikan oleh 02 bahwa ini sudah berdasarkan peraturan, kemudian mengikuti semua proses. Ada hal penting yang sesungguhnya yang ini ditutupi oleh 02 dan pemerintah. Apa itu? Bahwa meskipun bansos ini sudah diputuskan di DPR bersama pemerintah, tetapi DPR tidak pernah ikut memutuskan bahwa bansos itu harus digelontorkan menjelang pencoblosan. Ini sebetulnya titik krusial yang ditutupi oleh pihak 02 dan pemerintah. Bahwa seakan-akan itu diajak semua pihak untuk memutuskan. Dan memang bansos itu penting. Pertanyaannya, apakah harus digelontorkan 3 kali langsung Januari, Februari, Maret, di bulan Februari atau di bulan Januari? Jadi itulah yang selama ini kita ingin buka dan kita sangat berharap bahwa hakim-hakim konstitusi yang mulia ini bisa secara adil membuka terang benderang bagaimana pelanggaran yang terjadi dalam politisasi bansos itu. Bansos itu kan diberikan semenjak COVID-19 ya. Secara masifnya seperti itu ya. Sebelum COVID pun bansos sebetulnya sudah ada. Dan yang membagikan itu kan sebenarnya secara simbolis aja. Secara masif itu kan program yang berjalan ya. Bu Risma juga mengatakan di tahun 2023 pun bansos itu diserahkan di awal bulan Januari. Ya. Lalu ada badai El Nino itu ya. Terus apalagi yang mau kita soal? Bansosnya legal, pelaksanaannya legal, diberikannya tepat kepada rakyat, ya. Mengenai digelontorkannya dekat-dekat pemilu dan kemudian digelontorkan oleh menteri yang kemudian dianggap menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo Gibran. Iya kan masalahnya peraturannya ini legal, ya. Dan kebiasaan untuk membagikannya itu mulai bulan Januari juga legal. Bahkan kalau kita baca artikel-artikel, ya, nanti boleh cek. Ada salah satu sekjen partai, partai besar nih. Dia sendiri mengatakan kita tidak akan menghentikan bansos. Dan itu disampaikan dalam proses pada saat pemilu. Nanti coba cek artikelnya. Salah satu partai besar sekjennya mengatakan kami tidak akan menghentikan bansos. Jadi saya pikir gini, kita harus lihat secara mendasar. Kenapa sih Prabowo Gibran ini menang gitu ya? Jangan kita cari-cari hal-hal yang sebenarnya itu tidak benar atau keliru. Memang Prabowo Gibran ini menang karena rakyat menginginkan Prabowo Gibran menjadi capres dan menginginkan menjadi presiden dan wakil presiden. Udah selesai itu aja. Apa yang ingin Anda sampaikan, Mas Pipin? Ya itulah yang selalu hujah yang dibawa oleh teman-teman 02 ya, menutup politisasi bansos, menutup bansos ini dijadikan ajang untuk memobilisasi pilihan kepada 02. Jadi menurut kami memang yang akan dilihat di Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah kebijakan awalnya ya. Jadi kebijakan ketika banyak kejanggalan di situ, pertama menggunakan alasan El Nino padahal El Nino lebih besar dibandingkan 2021 dan 2015, tetapi bansosnya tidak sebesar saat ini. Ya, dan kemudian kalau kita lihat ya, pemberian bansos itu rata-rata bukan di awal tahun. Ya, jadi ini nanti saya kira nanti mudah-mudahan ada kejanggalan-kejanggalan itu saya telusuri betul ya di DPR RI bahwa biasanya di pertengahan atau di akhir. Ya. Dan kemudian selalu diargumentasikan bahwa El Nino-nya kemudian dampaknya dan sebagainya, dampaknya tidak sebesar 2021. Jadi bagi kami memang hujah yang selalu disampaikan oleh 02 adalah menutupi itu dan ingin bahwa seakan-akan kemenangan
angka-angka yang dimiliki oleh 02 seakan-akan itu adalah proses yang murni tanpa ada politisasi bansos di situ, tanpa penggunaan fasilitas uang negara untuk kepentingan kampanye dari 02. Iya, kita harus break sejenak. Nanti saya akan ke Bung Vincent juga ya mengenai kehadiran Bu Tri Risma hari ini yang kita tahu merupakan kader PDI Perjuangan. Barangkali ada hal-hal yang juga diketahui yang mungkin bisa disampaikan di forum ini sebelum kemudian nanti akan dibuka di Mahkamah Konstitusi. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.